data usaha untuk accurate. Yang pertama, kita klik tambah, lalu kita ketik nama usahanya, CV Ceria Jaya, lalu pilih bidang usahanya itu others, lalu logo usahanya kita upload terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita buat data usaha. Lalu kita lanjutkan. Setelah itu kategori usahanya kita tulis retailer. Untuk tanggal mulai datanya itu tanggal 31 Desember 2023. Lalu metode biaya persediaannya kita ketik Vivo. Lalu kita ketik selanjutnya. Ini centangnya kita hilangkan, lalu kita ketik selesai. Oke, selanjutnya kita bisa buka pengaturan, lalu kita ke preferensi. Kita ke informasi perusahaan, kita ketikkan nomor teleponnya itu 021-400-500, lalu faksimilenya kita isi juga 021-400-501. Lalu untuk emailnya ceriajaya@gmail.com. Lalu di bagian alamat juga kita isi. Alamatnya itu Jalan Cempaka Mas nomor 119 sampai 120. Lalu kita cari kotanya itu DKI Jakarta. Untuk kode posnya 11803. Lalu kita bisa untuk kode posnya 1180. Lalu kita bisa simpan. Oke, jika sudah, yang selanjutnya kita akan mengimpor daftar akun terlebih dahulu. Kita ke buku besar, lalu ke akun perkiraan. Klik daftar hijau. Oke, terus selanjutnya kita impor data dari Excel. Selanjutnya pilih file Excel-nya. Daftar akun CV Ceria Jaya. Lalu kita unggah. Lanjutkan. Centang pada konfirmasi impor data. Lalu ketik lanjutkan. Oke, 58 data berhasil diproses. Lalu yang selanjutnya kita akan mengimpor daftar pemasok.
Kita ketik saja dari sini import data. Selanjutnya, kita pilih file Excel-nya, daftar pemasok CV Ceria Jaya, kita unggah. Lanjutkan, lalu jangan lupa untuk dicentang. Data berhasil diproses. Selanjutnya daftar pelanggan, kita klik import data. Selanjutnya kita pilih file Excel-nya. Jangan lupa untuk dicentang. Data berhasil diproses, lalu selanjutnya kita impor barang dan jasa, tapi yang pertama-tama kita ke persediaan, lalu gudang, ketik gudang depan, lalu simpan, lalu belakang, simpan. Lalu kita cek gudang di yang titik 3. Jika sudah, kita bisa close. Lalu kita ke persediaan lagi, kita ke barang dan jasa. Kita klik daftar hijau, lalu kita klik import data, import dari Excel. Setelah itu kita pilih filenya. Kita lanjutkan. Jangan lupa untuk dicentang. Data berhasil diproses. Selanjutnya yang terakhir, kita akan mengimpor aset. Tapi sebelumnya kita masuk ke kategori aset. Namanya yang pertama tanah, simpan, lalu gedung, kita simpan juga. Lalu ke peralatan, simpan. Setelah itu kita balik ke aset tetap, lalu kita ke aset tetap, lalu kita klik daftar hijau, kita import data dari Excel, lalu kita pilih filenya. Lanjutkan. Jika data berhasil diproses. Jika sudah, kita bisa close. Selanjutnya kita masuk ke tahap proses akhir bulan. Yang pertama kita pilih icon perusahaan. Klik proses akhir bulan. Terus kita pilih bulannya. Kita pilih bulan Desember. Lalu tahunnya 2023. Kita simpan. Setelah tahap impor data, persiapan awal perusahaan di Accurate selesai, lakukan pemeriksaan data sebelum dimulai pencatatan. Yang pertama, lakukan proses akhir bulan tanggal 31 Desember 2022. Yang kedua, mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir. Yang pertama, yang bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, pilih icon laporan, lalu daftar laporan, pilih kategori laporan keuangan, lalu pilih laporan neraca atau induk kontrol, masukkan tanggal mulai database perusahaan, lalu kemudian klik OK. Untuk tanggalnya kita isi 31 Desember 2023. Lalu tampilkan.
melakukan transaksi yang pertama, yaitu tanggal 2 Januari 2024, melakukan pembayaran gaji bulan Desember 2023. Yang pertama, klik icon kas dan bank, lalu klik pembayaran, isikan kas pada kotak kas dan bank, dan isikan tanggal transaksi pada kotak dan tanggal 2 Januari 2024. Lalu selanjutnya pilih akun beban gaji, dan isikan nilai transaksi pada kolom nilai 5 juta. Lalu lanjutnya buka tab info lainnya, isikan keterangan pada kolom catatan. Pembayaran gaji bulan Desember 2023. Kemudian isikan nama penerima pada kolom penerima. Penerimanya CV Ceria Jaya. Lalu klik simpan dan tutup formulir pembayaran. Lalu untuk transaksi yang kedua, tanggal 3 Januari 2024, pihak gudang melakukan permintaan barang kepada manajemen dengan informasi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kita klik icon persediaan, permintaan barang, isikan tanggal pada kotak tanggal, tanggalnya 3 Januari 2024. Masukkan semua item yang diminta. Yang pertama ada coklat masak stroberi 100 pieces. Yang kedua coklat masak vanila 100 pieces juga. Lalu yang ketiga coklat masak green tea 100 pieces. Lalu selanjutnya kita ke informasi lainnya. Pada keterangan kita tulis pesanan atas permintaan barang Januari 2024. Lalu kita masuk ke tab sebelumnya, klik lanjut dan simpan. Lalu kita tutup tab pembayaran. Lalu selanjutnya untuk transaksi yang ketiga, tanggal 4 Januari 2024, manajemen melakukan pesanan kepada CV Diva Sejahtera atas permintaan pembelian dari pihak gudang. Atas pesanan pembelian ini, perusahaan memberikan uang muka sebesar 5 juta, sudah termasuk pajak. Langkah yang pertama, klik icon pembelian, pesanan pembelian, pilih nama pemasok, dan isikan tanggal pada kotak tanggal. Pemasoknya CV Sejahtera, Diva Sejahtera. Untuk tanggalnya, tanggal 4 Januari 2024. Klik tombol ambil. Klik permintaan. Klik
kaca pembesar. Nah, tuh. Lalu lanjutkan. Lalu klik informasi lainnya. Isikan alamat. Sudah sesuai tanggal pengirimannya. Kita ganti tanggal pengirimannya menjadi 4 Januari 2024. Lalu setelah itu klik tombol proses. Klik uang muka. Tanggal 4 kita klik proses. Lalu kita klik uang muka. Nah, setelah itu untuk uang mukanya kita ganti menjadi 5 juta. Untuk tanggal yang di atas kita tanggal 4 Januari 2024. Lalu setelah itu kita ke informasi lainnya. Nomor fakturnya INV strip 67. Lalu kita scroll bawah. Sudah, lalu kita klik proses pembayaran. Ini sebenarnya kita tuh tadi udah nge-record, tapi recordannya nggak kesimpan. Jadi pas kita ulang ternyata sudah nggak bisa. Oke. Jadi intinya waktu di pesanan pembelian tanggalnya dimasukin 4 Januari 2024, pemasoknya diisi CV Diva Sejahtera, lalu kita ambil dari permintaan, lalu nanti muncul ini untuk harganya diisi masing-masing 55.000 untuk coklat masak strawberry, coklat masak vanilanya 35.000, coklat masak green tea-nya 55.000. Setelah itu ke informasi lainnya, alamat kirimnya jangan lupa diisi, sama tanggal pengirimannya juga disamakan di tanggal 4 Januari 2024. Lalu kita proses uang muka. Untuk di uang muka, uang mukanya diisi 5 juta, pajaknya kena pajak sama total termasuk pajak. Tanggal fakturnya jangan lupa diisi 4 Januari 2024. Lalu informasi lainnya juga nomor fakturnya jangan lupa diisi dan alamatnya. Lalu jika sudah disimpan. Tanggal 9 Januari 2024, perusahaan melakukan pembelian tunai kepada pemasok tunai dengan detail barang sebagai berikut. Atas pembelian ini, perusahaan mendapatkan diskon khusus untuk permen coklat sebesar 20%. Yang pertama, kita klik pembelian. Faktur pembelian. Lalu untuk pemasoknya kita pilih PT Vetra Global Parenta. Lalu isikan tanggalnya 9 Januari 2020. Lalu kita cari barang, klik item dan isikan harga serta diskon jika ada diskon. Kita klik kita cari permen coklat. Kuantitasnya 5.000. Harganya 2.500. Lalu untuk selanjutnya bola coklat. Seribu pieces. Harganya 5.000. Kita klik lanjutkan. Nah, untuk
Untuk permen coklat, kita klik permen coklat untuk memasukkan diskonnya. Diskonnya 20%. Oke, kita klik lanjut. Setelah itu kita klik informasi lainnya. Isikan tanggal pengiriman dan syarat pembayaran COD. Nomor fakturnya kita masukkan Veranta Street 5252. Nah, syarat pembayarnya kita ganti menjadi COD. Jangan lupa kita ganti tanggal faktur pajaknya menjadi tanggal 9 Januari 2024. Setelah itu kita klik proses. Pemasoknya dari Veranta Global. Banknya kita klik dan bank. Setelah itu kita klik refresh. Setelah itu kita klik simpan. Jangan lupa tanggal bayarnya kita isi menjadi tanggal 9 Januari 2024. Setelah itu kita klik simpan. Lalu selanjutnya transaksi 8. Tanggal 10 Januari 2024 melakukan pelunasan kepada PT Ulum Abadi atas faktur nomor FAS-76 dan melakukan pembayaran dengan giro nomor GR00723 dengan tanggal cair 15 Februari 2024. Yang pertama kita klik menu pembelian, pembayaran pembelian. Klik nama pemasok dan pilih bank pada kotak bank. Pemasoknya kita dari PT Ulum Abadi. Banknya kita pilih bank. Lalu tanggal bayarnya di tanggal 10 Januari 2024. Kita klik ambil. Nah, lalu kita klik ambil yang F-AS900. Lalu klik lanjutkan. Setelah itu kita ke informasi lainnya. Metode bayar kita menggunakan cek giro. Untuk nomor ceknya GR 007263. Tanggalnya tanggal 15 Februari 2024. Untuk keterangan kita tulis pembayaran hutang atas invoice nomor FAS strip 76. Setelah itu kita klik simpan.
jangan lupa di refresh. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya untuk transaksi 9, tanggal 11 Januari 2024 melakukan retur pembelian kepada CV Diva Sejahtera atas pembelian tanggal 8 Januari 2024. Yang pertama kita klik icon pembelian, retur pembelian. Kita masukkan yang CV Diva Sejahtera. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 8 Januari 2024. Lalu kita cari yang INV _0191. Kita klik ambil. Kita hanya masukkan yang coklat masak stroberi. Lalu kita klik lanjutkan. Setelah itu kita ganti menjadi 2 kuantitasnya. Setelah itu klik lanjut. Kita klik informasi lainnya. Kita tambahkan keterangan retur karena kemasan rusak sehingga tidak dapat dijual kembali. Tanggal fakturnya kita ganti menjadi tanggal 4 Januari 2024. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya untuk transaksi 10, tanggal 11 Januari 2024 menginput nomor seri faktur pajak perusahaan dengan detail sebagai berikut. Yang pertama kita klik menu Smart Link Text. Lalu kita klik penomoran faktur pajak. Ini nggak usah ini yang kemarin kita skip. Selanjutnya transaksi 11 tanggal 13 Januari 2024 menerima pesanan dari CV Inti Makmur, CV Bintang Rasa dengan informasi sebagai berikut. Selanjutnya transaksi 11 tanggal 13 dan 20 Januari 2024 menerima pesanan dari CV Bintang Rasa dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, kita klik icon penjualan. Kita klik lagi pesanan penjualan. Pilih nama pelanggan dan isikan tanggal transaksi. Dipesan oleh Bintang Rasa. Lalu kita masukkan tanggalnya tanggal 13 Januari 2024. Setelah itu kita masukkan item yang diminta. Yang pertama ada, kita klik kaca pembesar. Yang pertama ada coklat masak green tea. $100 pieces. Lalu kita klik lanjutkan. Lalu kita cari lagi coklat masak stroberi. Kuantitasnya 50 pieces. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita cari lagi coklat masak vanila. 25 pieces. Selanjutnya kita ke informasi lainnya. Ketik nomor PO-nya itu 5566. Untuk net ini kita ganti menjadi 60. Lalu alamatnya jangan lupa kita masukkan di Jalan Pertukangan 77 sampai 79.
tanggal pengirimannya kita ganti menjadi tanggal 13 Januari 2024. Untuk pengirimannya kita menggunakan mobil box. Jika belum ada, kita ketik saja mobil box, lalu kita simpan menjadi data baru. Setelah itu kita klik simpan. Lalu selanjutnya untuk transaksi 12, tanggal 15 Januari 2024 mengirimkan barang atas pesanan penjualan dari CV Bintang Rasa. Yang pertama, klik icon penjualan, pengiriman pesanan, pilih nama pelanggan dan isikan tanggal transaksi. Pelanggannya dari CV Bintang Rasa. Untuk tanggalnya 15 Januari 2024. Pengirimannya menggunakan mobil box. Setelah itu kita klik ambil. Kita klik pesanan. Lalu kita klik kaca pembesar. Klik yang nomor tersebut. Lalu kita klik lanjutkan. Di sini kita ambil semuanya ya. Setelah itu kita ke informasi lainnya. Kita masuk di keterangan, kita tulis di keterangan pengiriman atas pesanan tanggal 13 Januari 2024. Setelah itu klik simpan. Lalu selanjutnya transaksi 13 tanggal 16 Januari 2024 mengirimkan tagihan kepada CV Bintang Rasa atas pengiriman tanggal 15 Januari 2024. Yang pertama kita klik icon penjualan, lalu faktur penjualan, pilih nama pelanggan dan isikan tanggal. Nah, pelanggannya dari CV Bintang Rasa. Lalu untuk tanggalnya tanggal 16 Januari 2024. Lalu setelah itu kita klik ambil. Kita pengiriman. Lalu kita klik kaca pembesar. Nah, kita klik semuanya dan lanjutkan. Setelah itu kita masuk ke informasi lainnya. Kita di keterangan sudah, tanggal fakturnya kita ganti, tanggal pengirimannya kita ganti menjadi tanggal 15 Januari 2024. Jangan lupa kita centang yang kena pajak. Faktur pajak kita ganti menjadi tanggal 16 Januari. Oh, sudah sesuai. Setelah itu kita klik simpan. Lalu selanjutnya ke transaksi 14. Tanggal 17 Januari 2024, perusahaan menerima penjualan jasa secara tunai dengan informasi bahwa penjualan ini pelanggan dibebankan ongkos kirim senilai 100.000. Ongkos kirim dimasukkan ke akun pendapatan lain-lain. Yang pertama, kita klik icon penjualan, lalu faktur penjualan, pilih nama pelanggan dan isikan tanggal. Pelanggannya kita masukkan dari toko Mejiku Hibiniu. Tanggalnya tanggal 17 Januari 2024. Lalu kita di pencarian, kita masukkan bola coklat. Dengan kuantitas 50 pieces.
Lalu kita lanjutkan. Setelah itu kita cari lagi permen coklat dengan kuantitas 100 pieces. Selanjutnya kita ke informasi lainnya. Untuk alamatnya kita masukkan Jalan Tomang Raya. Lalu informasi pengiriman kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 17 Januari 2020. Untuk keterangan di sini tidak ada. Lalu kita ke pendapatan lain-lain. Kita masukkan, kita cari pendapatan lain-lain. Kita masukkan jumlahnya sebesar 100.000. Lalu klik lanjutkan. Setelah itu kita klik proses pembayaran. Banknya kita pilih bank. Lalu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 17 Januari 2024. Lalu kita refresh, klik refresh pembayaran. Setelah itu kita klik informasi lainnya. Kita menggunakan metode bayar tunai. Lalu untuk keterangan penerimaan penjualan tunai. Setelah itu kita klik simpan. Lalu selanjutnya transaksi yang ke-15. Pada tanggal 18 Januari 2024, PT Santa Pria melakukan pelunasan atas faktur nomor INV _17_230, di mana pelunasan melakukan transfer ke bank. Yang pertama, klik icon penjualan, penerimaan penjualan, terima dari PT Santa Pria. Lalu banknya kita pilih bank. Tanggal bayarnya kita ganti menjadi tanggal 18 Januari 2024. Nah, setelah itu kita refresh. Selanjutnya kita cari faktur yang akan diterima. Jadi kita klik ambil. Nah, itu kita lanjut. Setelah itu kita refresh nilai pembelian. Setelah itu kita klik info lainnya. Untuk metode bayar kita menggunakan tunai. Di keterangan kita masukkan keterangan pelunasan faktur INV _17_230. Setelah itu kita klik simpan. Ulang tahunnya. Ambil. Kita klik ambil. Faktur belum lunas. Kita klik yang lalu kita
Bisa ya? Tengah fakturnya terus. Ini 3 bukan 30 pip. Ini keterangan. Nah, 203. Jika sudah, simpan. Lalu kita masuk ke transaksi yang ke-16. Tanggal 19 Januari 2024, perusahaan melakukan penjualan secara kredit kepada PT Santa Pria. Yang pertama, kita klik icon penjualan, lalu faktur penjualan, nama pelanggannya menjadi PT Santa Pria. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 19 Januari 2024. Lalu klik tombol ambil dan pilih pengiriman barang. Cari nomor pengiriman barang dan klik lanjut. Pengiriman bisa dipencet. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggalnya tanggal 16. 19. Sini juga nggak masukin apa-apa. Enggak. Penjualan. Oke, kita cari aja. Lalu kita cari barangnya. Yang pertama ada bubuk coklat. Untuk kuantitasnya kita 100 bungkus, lalu kita klik simpan, lanjutkan. Lalu kita cari lagi coklat masak green tea. 20 pieces. Lalu kita klik lanjut. Lalu coklat masak strawberry. 20 pieces juga. Lalu kita klik lanjut. Lalu coklat masak vanilla. 20 pieces juga. Lalu kita klik lanjut. Kita klik informasi lainnya. Untuk syarat pembayarannya kita ganti menjadi 60. Nomor alamatnya Jalan Sunter, Agung Barat, 10. Faktur pajaknya di tanggal sudah. Pengirimannya. Tanggal pengirimannya kita ganti menjadi 19 Januari 2024. Jangan lupa ganti tanggalnya menjadi tanggal 19 Januari 2024. Udah pas. Lalu setelah itu kita klik simpan. Lalu selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ke-17. Tanggal 20 Januari 2024, Santa Pria melakukan retur atas pembelian tanggal 19 Januari 2024 dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, kita klik icon penjualan. Lalu kita klik retur penjualan.
pelanggannya kita ganti menjadi PT Santakia. Lalu tanggalnya 20 Januari 2024. Lalu cari atau pilih faktur. Kita klik. Di situ kita klik ambil yang akan kita retur ya. Kita hanya meretur coklat masak green tea saja. Klik lanjut. Kita ganti kuantitasnya menjadi 3 pieces. Lalu klik. Lalu kita ke informasi lainnya. Alamatnya kita Jalan Sunter Agung, Barat 10. Keterangannya, retur karena barang sudah kadaluarsa. Kita pastikan dulu tanggal faktur pajaknya, tanggal 19, lalu pajaknya kita centang. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya transaksi yang ke-18, tanggal 22 Januari 2024, perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh CV Ceria Jaya dari gudang agar tidak untuk dijual kembali. Untuk itu, perusahaan melakukan penyesuaian. Yang pertama, kita klik menu di pengaturan, lalu klik preferensi, klik akun perkiraan, pilih fitur akun perkiraan, ketik beban barang rusak pada akun penyesuaian. Persediaan, kita klik persediaan, lalu di akun penyesuaian kita tambahkan beban barang rusak. Setelah itu klik simpan. Lalu lanjut ke transaksi 18. Kita klik persediaan. Klik penyesuaian persediaan. Isikan tanggal transaksi, kita masukkan tanggal 22 Januari 2024. Lalu kita cari barang coklat masak green tea. Kuantitasnya kita hanya 3. Ini ambil ya harusnya ya. Iya. Jadi Oke. Kita klik ambil. Ini ding, bener ya? Pemindahan barang. Ulang. Ya. Ini skip dulu deh. Lalu selanjutnya kita cari atau pilih barang. Kita cari coklat masak green tea. Setelah itu untuk kuantitas kita 3 pieces. 3 pieces. Kita di situ tipe penyesuaiannya kita ganti menjadi pengurangan. Gudangnya di gudang utama. Kita ganti ke gudang utama. Setelah itu kita lanjutkan. Lalu ke informasi lainnya, akun penyesuaiannya kita ganti menjadi beban barang rusak. Untuk keterangannya kita tambahkan
dikeluarkan karena sudah kadaluarsa. Setelah itu kita klik simpan. Lalu transaksi 19. Tanggal 23 Januari 2024, perusahaan melakukan penjualan tunai kepada CV Bintang Rasa. Lalu yang pertama, klik icon penjualan, faktur penjualan, pelanggannya kita ganti menjadi CV Bintang Rasa. Tanggalnya 23 Januari 2024. Kita masukkan yang akan kita jual, kita cari permen coklat. Kuantitasnya 500 pieces. Setelah itu kita klik lanjut. Kita masuk ke informasi lainnya. Di situ kita syarat pembayarannya kita ganti COD. Alamatnya di Jalan Pertukangan 77 Strip 79. Keterangannya penjualan secara tunai. Info pajak sudah. Informasi pengiriman kita kirim pada tanggal 23 Januari 2024. Setelah itu kita klik proses pembayaran. Lalu kita cari bank, tanggal bayar bank. Tanggal bayarnya kita ganti 23 Januari 2024. Setelah itu kita refresh nilai pembayaran. Kita masuk ke informasi lainnya. Metode bayarnya tunai. Keterangannya penerimaan penjualan tunai. Setelah itu kita klik simpan. Lalu selanjutnya transaksi 20. Tanggal 24 Januari 2024, perusahaan melakukan pengisian uang kas dari bank. Yang pertama, kita klik icon kas dan bank. Kita klik transfer bank. Dari kas atau bank kita pilih bank. Nilai transfernya 2.500.000. Lalu kas atau bank kita klik kas. Setelah itu kita ke informasi lainnya. Kita catat pengisian kas dari bank. Selanjutnya kita klik simpan. Lalu transaksi 21. Tanggal 25 Januari 2024, perusahaan menambahkan item baru. Yang pertama kita klik icon persediaan, barang dan jasa. Pilih kategori barang umum, isikan kodenya. Kita masuk ke penjualan atau pembelian. Lalu daftar harganya, yang persatuan itu kita masukkan 15.000. Jangan lupa yang PPN di penjualan dan pembelian, kita klik kaca pembesar. Kita ke umum.
yang satuannya kita klik botol, kita tambahkan botol. Satuannya botol. Jika belum ada, kita simpan saja. Setelah itu kita klik simpan. Nama barangnya selai coklat. Setelah itu kita klik simpan. Transaksi 22, tanggal 26 Januari 2024, perusahaan melakukan pembelian secara tunai ke pemasok. Yang pertama, klik icon pembelian, faktur pembelian, pilih nama pemasok. Di sini kita dari PT Veranta Global. Tanggalnya kita 26 Januari 2024. Setelah itu kita klik proses. Kita klik cari barang atau jasa selai coklat. Nah, di sini kita akan mengubah kuantitasnya menjadi 500 botol dengan harga 6.500 per piecesnya. Setelah itu kita klik lanjut. Kita ke informasi lainnya. Di situ kita fakturnya, nomor fakturnya faktur garis miring 3456. Syarat pembayarannya kita ganti COD. Setelah itu tanggal fakturnya tanggal 26. Oke, setelah itu kita masuk ke proses. Klik tombol proses, pembayaran. Isikan tanggal transaksi. Tanggal transaksinya kita tanggal 26 Januari 2024. Dari bank kita pilih bank. Lalu setelah itu kita dari Oke, kita refresh nilai pembayaran. INV 201. Kita cari INV garis miring 201, lalu kita klik lanjut. Lalu kita masuk ke informasi lainnya. Di situ kita di keterangan kita masukkan pembayaran secara tunai. Keterangan. Pembayaran secara tunai. Diketik. Pembayaran secara tunai. Metode bayarnya sudah benar tunai, jadi tidak perlu diganti. Lalu setelah itu kita klik simpan. Lalu selanjutnya transaksi 23. Tanggal 27 Januari 2024, perusahaan membuat paket promo murah meriah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik icon persediaan. Kita masuk ke barang dan jasa. Nah, nama barangnya di sini kita ketik paket murah meriah. Jenis barangnya kita ganti menjadi grup. Setelah itu satuannya kita klik paket.
Jika belum ada, diketik lalu disimpan saja. Sudah, setelah itu kita klik simpan. Barangnya. Oke, selanjutnya transaksi 23. Selanjutnya kita akan membuat paket murah meriah. Kita masuk ke persediaan, ke barang dan jasa. Lalu namanya paket murah meriah. Jenis barang kita ganti menjadi grup. Satuannya paket. Oke, setelah itu kita ke penjualan atau pembelian. Harga per paketnya 150. Ini jangan dicentang. Centangnya kita hilangkan ya, lalu kita kasih harga 150.000 per paket. Lalu PPN-nya kita pilih yang 100%. Setelah itu minimalnya tidak ada. Setelah itu kita ke rincian grup. Kita pilih yang pertama ada selai coklat. Oke, kuantitasnya 3 botol. Klik lanjut. Lalu kita cari lagi bubuk coklat dengan kuantitas 3 bungkus. Setelah itu kita klik lanjut, simpan. Oke. Selanjutnya transaksi 24. Tanggal 29 Januari 2024, pelanggan tunai tertarik untuk membeli paket murah meriah secara tunai. Yang pertama, kita klik icon penjualan, faktur penjualan. Pilih pelanggan, kita klik pelanggan umum. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 29 Januari 2024. Lalu kita cari barang paket murah meriah. Kita klik di situ, di sini kita ganti kuantitasnya menjadi 10 paket. Setelah itu klik lanjutkan. Lalu masuk ke informasi lainnya. Yang syarat pembayaran kita ganti menjadi COD. COD, lalu untuk info pajaknya tanggal 29, tanggal pengirimannya juga ada di tanggal 29 Januari 2024. Setelah itu kita ke proses pembayaran. Isikan tanggal transaksi, kemudian pilih bank pada kotak bank. Pada kotak bank kita pilih bank, lalu tanggalnya tanggal 29 Januari 2024. Setelah itu kita refresh nilai pembayaran. Setelah itu kita ke informasi lainnya. Metode bayar kita menggunakan tunai, dan di keterangan kita masukkan penerimaan penjualan secara tunai.
pastikan tanggalnya sudah benar, setelah itu kita klik simpan. Oke, selanjutnya transaksi 25. Tanggal 29 Januari 2024, perusahaan menjual secara kredit kepada PT Santa Pria. Atas penjualan ini, perusahaan menagihkan ongkos angkut senilai Rp200.000. Ongkos angkut dimasukkan ke pendapatan lain-lain. Yang pertama, kita klik icon penjualan, faktur penjualan, nama pelanggannya dari PT Santa Pria. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 29 Januari 2024. Lalu di sini kita cari paket murah meriah. $50 paket. Lalu lanjut. Setelah itu ke icon biaya lainnya. Lalu di situ kita cari pendapatan lain-lain. Kita masukkan Rp200.000. Lalu klik lanjut. Lalu kita ke informasi lainnya. Di situ syarat pembayarannya kita ganti menjadi 60. Alamatnya Jalan Sunter Agung Barat, Informasi pengiriman, untuk pengiriman kita ganti menjadi tanggal 29 Januari 2024. Keterangannya kita tulis penjualan secara kredit. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya untuk transaksi 26. Tanggal 31 Januari 2024 melakukan penyesuaian beban asuransi bulan Januari 2024. Nilai asuransi dibayar di muka pada saldo awal merupakan nilai asuransi yang dibayarkan untuk 1 tahun yang dimulai pada bulan Januari 2024. Yang pertama kita klik icon buku besar, jurnal umum. Tanggalnya 31 Januari 2024. Lalu pilih akun perkiraan, beban asuransi, itu di debit sebesar Rp2.000.000. Kita lanjut, lalu selanjutnya kita cari asuransi dibayar di muka. Itu untuk di kredit sebesar 2 juta juga, lalu klik lanjut. Setelah itu di informasi lainnya. Keterangannya kita masukkan adjustment, beban asuransi bulan Januari 2024 sebesar 2 juta. Lalu klik simpan. Lalu selanjutnya transaksi 27. Tanggal 31 Januari 2024 melakukan pencatatan bunga bank bulan Januari 2024. Pertama, klik icon kas dan bank. Lalu klik penerimaan. Isikan bank pada kotak kas atau bank. Isikan tanggal
31 Januari 2024. Lalu pilih akun perkiraan, kita pilih pendapatan lain-lain. Kita isikan 120.000. Lalu klik lanjut. Setelah itu kita ke informasi lainnya. Kita catat pendapatan bunga bank. Di catatan kita tulis pendapatan bunga bank. Lalu transaksi yang ke-28. Lalu klik simpan. Lalu selanjutnya untuk transaksi 28 tanggal 31 Januari 2024, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2024. Langkah-langkah mengetahui nilai akhir dari PPN keluaran dan PPN masukan yaitu yang pertama, kita klik icon laporan, daftar laporan. Ya, daftar laporan kita klik. Setelah itu pilih kategori pajak, rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Kita ini masuk ke tab pajak ya. Nah, rekonsiliasi PPN. Kita dari tanggal 1 Januari 2024. 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Lalu kita klik tampilkan. Jadi itu PPN, jumlah PPN keluaran dan PPN masukan dari CV Ceria Jaya. Lalu yang selanjutnya kita untuk transaksi ke-29. Selanjutnya untuk transaksi ke-29 tanggal 31 Januari 2024 membayar listrik, air, dan telepon bulan Januari 2024 sejumlah 1.780.000. Yang pertama kita klik icon kas dan bank. Kita klik pembayaran. Isikan bank pada kotak kas atau bank. Ya, kita. Lalu kita tanggalnya kita sesuaikan 31 Januari 2024. Lalu kita klik pilih akun perkiraan, kita masukkan beban listrik, air, dan telepon. Kita masukkan nilainya sebesar 1.780.000. Kita klik lanjut. Setelah itu ke informasi lainnya, kita catat di keterangan pembayaran listrik, air, dan telepon. Setelah itu kita klik simpan. Lalu transaksi 30 tanggal 31 Januari 2024 menghitung nilai penyusutan aset setiap bulan Januari, aset tetap bulan Januari 2024. Yang pertama kita pilih icon perusahaan. Lalu kita pilih proses akhir bulan. Pilih bulan dan tahun sesuai dengan tanggal saldo awal database perusahaan. Bulannya bulan Januari, tahunnya tahun 2024. Setelah itu, kita klik simpan. Klik simpan. Lalu tutup formulir proses akhir bulan dengan mengklik tombol X. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.